Assalamualaikum semuanya, saya dari kelompok 3, atas nama Leli Afriani. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pajak penghasilan 26 atau yang sering disebut dengan PPh pasal 26. Kira-kira ada yang tahu nggak PPh pasal 26 itu apa? Atau ada yang udah pernah dengar tentang pajak tersebut? Kalau belum, sini aku kasih tahu. Pajak penghasilan pasal 26 atau PPh 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima atau diperoleh oleh wajib pajak luar negeri atau WPLN. Selain yang dijalankan melalui bentuk usaha tetap atau BUT, tujuan utama dari ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa entitas asing yang memperoleh manfaat ekonomi dari Indonesia turut menyumbangkan penerimaan fiskal kepada negara. Dalam sistem perpajakan PPh 26, Indonesia menerapkan withholding tax, yaitu mekanisme pemungutan pajak di mana pemotongan dilakukan secara langsung oleh pihak yang membayarkan penghasilan kepada wajib pajak luar negeri. Dengan mekanisme ini, perusahaan lokal, lembaga pemerintah, atau bentuk usaha tetap bertindak sebagai pemotong sekaligus penyetor pajak ke kas negara. Selanjutnya, objek dan subjek PPh pasal 26. 1. Objek pajak PPh 26. Objek PPh 26 adalah seluruh penghasilan bruto yang bersumber dari Indonesia dan diterima WPLN. Berikut penjelasan setiap kategorinya. A. Dividen. Dividen adalah pembagian laba dari perusahaan Indonesia kepada pemegang saham luar negeri. B. Bunga. Bunga termasuk biaya seperti diskonto, premium, atau imbalan lain atas pinjaman uang atau obligasi. C. Royalti. Royalti merupakan pembayaran atas penggunaan hak cipta, hak paten, hak merek, dagang, lisensi, atau kekayaan intelektual lainnya. D. Sewa. Sewa termasuk sewa tanah, bangunan, peralatan, alat berat, atau sumber daya alam yang dimiliki pihak luar negeri. E. Imbalan jasa teknis, manajerial, dan konsultasi pembayaran jasa kepada konsultan atau tenaga ahli luar negeri, baik hadir langsung maupun online. Contoh, konsultan digital marketing dari Malaysia memberi jasa secara daring, kemudian dikenai PPh 26. F. Penghasilan lain termasuk hadiah, pensiun, premi asuransi, atau keuntungan dari penjualan aset di Indonesia. Contoh, orang asing jual tanah di Bali, kemudian keuntungan penjualan dikenai PPh 26. 2. Subjek pajak PPh 26. Subjek PPh 26 adalah pihak luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia dan tidak memiliki BUT atau bentuk usaha tetap. Berikut jenis-jenisnya. A. Orang pribadi asing, misalnya konsultan, freelancer, atau tenaga ahli asing yang memberikan jasa kepada pihak Indonesia tanpa hadir secara fisik. B. Badan usaha asing, perusahaan luar negeri tanpa kantor di Indonesia yang memperoleh penghasilan dari aktivitas bisnis di Indonesia. C. Organisasi internasional tertentu, organisasi yang tidak memperoleh pengecualian pajak dari pemerintah Indonesia. C. Tarif PPh dan pemotongan PPh pasal 26. 1. Perhitungan PPh 26. Secara umum, tarif PPh 26 ditetapkan sebesar 20% dari jumlah bruto kecuali jika antara Indonesia dan negara domisili WPLN terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda. Salah satu contoh kasus pada tanggal 12 November 2025, PT Anugrah Jaya membayar jasa teknik kepada Mr. James yang berkebangsaan Swiss dengan imbalan jasa sebesar 20.000 US dollar. Kurs KMK yang berlaku pada saat pembayaran adalah $1 sama dengan 14.000. Hitunglah PPh terutangnya. Karena di sini penghasilan masih dalam bentuk USD, maka kita harus hitung dulu penghasilan Mr. James dalam rupiah, yaitu 20.000 US dollar dikali 14.000 rupiah, maka hasilnya adalah 290 juta rupiah. Nah, jika sudah dapat penghasilannya, maka kita bisa hitung PPh pasal 26-nya, yaitu seperti biasa, tarif PPh pasal 26 adalah 20%. Nah, 20% dikali 290 juta, maka hasilnya adalah 58 juta rupiah. Contoh kasus penjualan harta.
Mr. Lucas merupakan warga Amerika Serikat, sedang melakukan wisata ke Bali. Karena kebutuhan mendesak, Mr. Lucas menjual jam tangan brandednya dengan harga 120 juta. Berapakah penghasilan bersih yang didapatkan oleh Mr. Lucas? Seperti yang kita ketahui, tarif PPh pasal 26 yaitu 20%. Dalam kasus ini 20% dikali perkiraan neto. Tapi perkiraan neto tidak semata-mata harga jualnya yang sebesar 120 juta. Tapi ada perhitungannya lagi yaitu 25% dikali harga jual, maka perkiraan netonya 25% dikali 120 juta. Hasilnya ialah 30 juta. Setelah kita mendapatkan hasil perkiraan neto, barulah kita bisa hitung PPh pasal 26-nya, yaitu 20% dikali perkiraan neto. Jadi, 20% dikali 30 juta, sehingga kita dapat PPh pasal 26-nya sebesar 6 juta. Kita masih akan menghitung penghasilan bersih yang didapat oleh Mr. Lucas. Jadi, cara mendapatkan perhitungan hasilnya, kita tinggal kurangkan saja harga jual 120 juta dikurang PPh pasal 26 sebesar 6 juta. Maka hasil bersih yang didapat Mr. Lucas adalah 114 juta. Cukup sekian penjelasan dari kelompok 3, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.